Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita awali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Ibu Tridiah Rahayu Winarni. Selamat pagi sahabat-sahabat yang dikasihi Kristus. Minggu ini kita akan memasuki minggu Advent yang pertama. Minggu di mana kita dipersiapkan untuk mengingat dan merayakan kasih karunia Allah dalam kelahiran Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Mari kita memasuki minggu Advent pertama dengan berdoa bersama dan merenungkan firman Tuhan yang akan meneguhkan dan menguatkan iman kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur hampir 1 tahun kami menjalani tahun 2021. Sebentar lagi kami akan merayakan Natal dan kami rindu Natal tahun ini akan menolong kami memahami makna kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami sebagai orang beriman. Untuk itu, di masa Advent ini kami memohon Engkau menolong kami untuk mempersiapkan diri menyambut hari kelahiran-Mu. Melalui ibadah doa pagi ini, teguhkanlah iman kami dengan firman-Mu yang ajaib. Berbicaralah kepada kami secara pribadi. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sobat Kristus yang terkasih, mari kita bersama-sama menyanyikan pujian Setiakah Diriku Padamu dari PKJ 154 bait yang pertama dan kedua dengan dipandu oleh Saudari Margareta Tobing dan diiringi oleh Bapak Devian Abed Kurniawan. Sobat Kristus yang terkasih, mari kita merenungkan bagian firman Tuhan dari Kejadian pasal 39, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10, dilanjutkan dengan ayat 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil di dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada
kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Sobat Kristus, seorang istri berkata, "Bagaimanapun juga dia suamiku. Sebagaimana janjiku di hadapan Allah, aku akan tetap setia sebagai istrinya. Walaupun dia telah berulang kali tidak setia padaku." Bagi sebagian orang, komitmen seperti ini dianggap sebagai kebodohan karena membiarkan diri tersakiti dan dibodohi. Tetapi inilah arti kesetiaan yang sesungguhnya, yaitu keteguhan hati untuk tetap berpegang pada komitmen bagaimanapun keadaannya. Kesetiaan seperti ini sangat dibutuhkan untuk memperkuat relasi pernikahan. Tanpa kesetiaan, relasi pernikahan akan berakhir dengan perceraian. Nah, sebagaimana relasi pernikahan membutuhkan kesetiaan pasangan, demikian pula relasi kita dengan Allah membutuhkan kesetiaan kita. Allah telah terlebih dahulu menyatakan kesetiaannya pada kita. Maka kita perlu menanggapi kesetiaannya itu dengan sepenuh hati kita. Sobat Kristus, di dalam kehidupan kita, mari kita bertanya pada diri sendiri. Berapa kali kita setia kepada Tuhan? Berapa kali kita meninggalkan Tuhan? Dan berapa kali Allah hadir menolong kita? Bukankah itu cukup sering? Salah satu contoh pengalaman saya sendiri. Pada suatu kali saya sedang terdesak membutuhkan suatu pertolongan. Sudah meminta pertolongan pada saudara dan teman, tetapi tidak ada yang sanggup membantu karena situasinya sangat mendesak. Akhirnya saya hanya bisa berserah kepada Tuhan Yesus. Saya benar-benar meletakkan persoalan saya di tangannya. Lalu beberapa hari kemudian, di waktu yang tepat, ada seseorang menelepon saya. Sejak saya tidak pelayanan di gerejanya, saya tidak lagi berkomunikasi dengan orang ini. Sehingga kami tidak saling tahu keadaan kami masing-masing. Tapi saat ia menelpon, dia langsung mengatakan bahwa dia tiba-tiba merasa Tuhan mengingatkannya akan keberadaan saya dan ingin melakukan sesuatu untuk saya. Ini sungguh tidak terduga oleh saya. Tetapi bagi saya, ini adalah salah satu wujud penyertaan Tuhan. Salah satu wujud kesetiaan Allah dalam hidup saya. Nah, saya rasa dalam kehidupan Sobat Kristus semua,
Allah juga telah menyatakan kesetiaannya. Nah, sekarang tinggal bagaimana tanggapan kita. Mari kita belajar dari Yusuf. Hidup sebagai orang yang dibuang tentu bukanlah kehidupan yang diinginkan oleh Yusuf. Apalagi jika yang membuangnya adalah saudara-saudara yang diharapkan dapat melindunginya. Mungkin Yusuf bergumul dengan kesedihan, kekecewaan, dan kemarahan terhadap saudara-saudaranya. Tetapi dia tidak berdaya. Dan dalam ketidakberdayaannya itu, Alkitab mencatat, Tuhan menyertai Yusuf. Dalam bagian Alkitab ini, kalimat pernyataan Tuhan menyertai Yusuf dicatat sebanyak 2 kali, yaitu ayat yang kedua dan 21. Kalimat ini menekankan akan adanya Allah yang selalu bersama dengan Yusuf, walaupun hidup dalam kesusahan sebagai orang yang dibuang. Allah menyertainya sehingga hidupnya selalu mengalami keberhasilan. Dan dalam setiap keberhasilannya, itu pun tidak selalu mulus jalan hidupnya. Ada berbagai macam tantangan yang bisa saja membuatnya lupa akan Allah yang menyertai dan membuatnya berhasil. Tetapi nampaknya Yusuf mampu menghadapi tantangan itu dengan baik meski tidak mudah. Nah, ada 2 hal yang bisa kita pelajari dari sikap Yusuf dalam menanggapi kesetiaan Allah. Yang pertama adalah ia menyadari dan mengakui bahwa kepercayaan Potifar kepadanya untuk mengurus rumah tangga merupakan wujud penyertaan Allah. Oleh karena itu ia berpikir bahwa mengikuti ajakan istri Potifar adalah dosa besar kepada Allah. Ini bentuk ketidaksetiaan. Pemikiran inilah yang mendorong Yusuf berani berkata tidak pada ajakannya. Nah, yang kedua, Yusuf berani mewujudkannya di dalam tindakan dengan segala konsekuensinya. Penolakannya terhadap ajakan istri Potifar bukan tanpa resiko. Saya yakin ia tahu resikonya. Tapi kesadarannya akan kesetiaan Allah membuatnya berani menanggung resiko apapun, termasuk difitnah dan dipenjara. Dan itu diperlihatkan dengan kesediaannya menjalani semua konsekuensi itu dengan tetap setia pada Allah. Di penjara pun Tuhan menyertai Yusuf. Sobat Kristus, di masa Advent ini kita diajak untuk belajar kembali menyatakan kesetiaan kita dalam setiap perilaku hidup kita sebagai bentuk penantian kita atas kedatangan Kristus kedua kali. Untuk itu, pada masa Advent ini, mari kita mengingat kembali kesetiaan Allah dalam hidup kita. Sadari dan akui itu terus-menerus, dan beranilah untuk bertindak sebagai bentuk pengakuan kita akan kesetiaan Allah. Mari kita ambil komitmen untuk belajar setia kepada Allah, karena Allah kita adalah Allah yang setia. Amin. Sobat Kristus, mari kita menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Bapa yang di surga, kami bersyukur atas kesetiaan-Mu yang senantiasa menyertai kami apapun keadaan kami. Sekalipun kami telah berulang kali tidak setia, Engkau tetap setia. Engkau tetap mengaruniakan kasih karunia-Mu dan memberkati kami dengan segala hal yang kami butuhkan. Karena itu, kami serahkan hidup kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Tolonglah kami agar kami mampu berlaku setia kepadamu, baik dalam perilaku, perkataan, maupun pikiran dan kehendak kami. Mampukan kami menolak hal-hal yang membuat kami berlaku tidak setia padamu. Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami.
Kiranya Engkau memberkati dalam setiap upaya pemerintah dalam membangun negara ini, baik di dalam hal kesejahteraan rakyat, pendidikan generasi muda, kesehatan, persatuan, dan kesatuan bangsa maupun di bidang lainnya. Berikan para pemimpin negara ini hati yang takut akan Engkau, sehingga mereka mampu bekerja melakukan bagian mereka dengan jujur dan bertanggung jawab. Berkati gereja kami dengan setiap program pelayanan yang ada, agar mampu menolong umat-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Berkati pula persiapan kami menyambut Natal. Berikan umat-Mu hati yang rindu kehadiran-Mu, sehingga kami menyambut Natal dengan penuh sukacita dan pengharapan. Berikanlah panitia hikmat untuk menyusun serangkaian kegiatan Natal, sehingga mampu menolong umat-Mu memaknai hari kelahiran-Mu di dalam hidup mereka. Dana yang dibutuhkan kiranya Engkau juga cukupkan. Berkati para hamba Tuhan, majelis, dan aktivis gereja di dalam setiap pelayanan mereka, keluarga mereka, pekerjaan dan keberadaan mereka di tengah masyarakat, agar hidup mereka menjadi berkat dan memuliakan Engkau. Berkati pula anak-anak muda di dalam studi mereka. Bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, pimpin dan berkati setiap upaya mereka. Bagi mereka yang sedang bergumul mencari atau sedang menjalin hubungan pacaran, kiranya Engkau membimbing mereka dan memimpin mereka supaya pasangan yang mereka pilih sesuai perkenanan-Mu, dan bersama pasangan mereka nanti, mereka mampu membentuk keluarga Kristen yang memberi teladan dan memuliakan Engkau. Berkati pula para lansia di dalam kesendirian dan kelemahan mereka. Biarlah iman mereka semakin kuat sehingga mereka mampu menikmati kasih karunia-Mu dengan penuh syukur. Terima kasih ya Bapa. Inilah seru doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Kristus yang setia, doa pagi telah selesai. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan selalu ikuti protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.